Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bikin video tentang eh, shopping haul aku, barang-barang yang aku siapin untuk keperluan kelahiran calon buah hati aku. Nah, aku bakal bikin video ini jadi beberapa part gitu sesuai kategorinya. Jadi misalnya ada kategori perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, baju, traveling dan lain-lain. Jadi biar memudahkan kalian untuk mencari keperluan listnya itu nggak bingung gitu. Kalau misalnya aku jadiin satu video itu mungkin akan jadi kok banyak banget ya. Jadi makanya aku jadiin beberapa video untuk memudahkan kalian juga menontonnya. Terus listnya juga udah sesuai kategori. Jadi stay tune terus dan tonton video aku. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk dukung terus channel YouTube aku ya. Nah, untuk part pertama ini aku akan jelasin ke kalian perlengkapan tidur untuk bayi. Jadi kan hal esensial untuk bayi newborn itu ada beberapa, yaitu tidur, makan, dan kebersihan kan. Jadi yang pertama ini kita akan bahas untuk perlengkapan tidurnya ya. Perlengkapan tidur pertama yang aku beli adalah tempat tidur atau box bayi. Mungkin banyak yang menyarankan kayaknya nggak usah beli box bayi deh, nggak usah beli tempat tidur bayi, satu kasur aja sama orang tua kayak gitu kan. Cuma dalam pandangan aku dan setelah aku mempelajari banyak banyak sumber, aku dan suami memutuskan untuk membeli box tidur atau perlengkapan box tidur atau tempat tidur bayi, karena aku sama suami itu nggak ingin baby kita itu tidur satu satu kasur sama kita, dengan beberapa alasan. Kayak misalnya yang pertama itu mungkin akan berbahaya untuk babynya, karena kan takutnya namanya kita tidur posisi-posisi tertentu, misalnya ketindih atau kena babynya gitu, atau babynya kurang nyaman atau bagaimana, terlalu sempit atau bagaimana gitu kan. Jadi akhirnya itu menjadi salah satu alasan aku kenapa membeli box bayi. Selain itu, aku membeli box bayi karena aku dan suami ingin sleep training baby itu sedari kecil. Jadi kita itu udah menyiapkan satu kamar untuk baby dan akan membiarkan baby tersebut tidur sendiri nanti setelah umurnya mungkin berapa bulan, mungkin 8 bulan atau 1 tahun. Jadi mereka harus terbiasa tidur sendiri, bukan tidur satu tempat dengan parentsnya. Uh, Selain itu, aku membeli box tidur bayi itu juga bukan yang box gitu, yang babynya ditaruh, tapi aku membeli yang bisa bedside gitu. Jadi dia tetap di samping aku pada saat tidur, cuma tempat sendiri. Jadi meskipun tidurnya terpisah, cuma tetap di samping kasur orang tuanya, namun dia tetap punya tempat sendiri. Mungkin nggak terlalu effort. Aku itu kalau misalnya malam harus bangun menyusui atau gimana, itu effortnya nggak sebesar kalau misalnya pakai box bayi. Itu kan harus yang angkat babynya, gendong gitu kan. Kalau ini kan di samping kayak nah, yang aku beli pun aku belinya juga nggak beli baru, aku beli pre-love, karena menurut aku dan banyak yang bilang juga itu kan makainya nggak lama, dan aku berencana sleep training itu juga sekitar berapa bulan gitu, nggak nyampe beberapa tahun gitu. Jadi aku belinya yang pre-love, merek Baby Dust. Nanti aku kasih fotonya di sini. Merek Baby Dust yang comfy, bisa dibuka gitu. Bisa dibuka sampingnya, terus bisa samping-sampingan, terus dia bisa diayun juga. Terus ada fiturnya dia ketinggiannya bisa menyesuaikan dengan kasur orang tua. Dan
udah ada matras atau kasurnya. Ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi masih muat untuk rumah aku yang tidak terlalu besar juga. Dan desainnya juga minimalis, jadi nggak yang bulky gitu. Aku beli pre-love itu harganya 700.000. Kalau misalnya beli baru itu mungkin harganya sekitar 1,2, 1,3. Itu sebenarnya adalah tempat persewaan kayak barang-barang bayi gitu, termasuk tempat tidur. Nah, mungkin dia udah terlalu banyak stok untuk Babydas ini, makanya beberapa stok dia itu dia jual sebagai pre-love. Dan pastikan kalau kalian membeli pre-love, kalian harus tahu minusnya apa, terus ada cacat di mana, terus pengirimannya bagaimana, dan lain-lain. Nah, kebetulan yang ini tuh emang udah tidak ada kotaknya atau apanya gitu, cuma dia masih ada tasnya. Masih ada tas kalau misalnya tempat tidurnya itu dilipat, jadi cukup ringkas. Dan pengirimannya kebetulan cuma bisa Jabodetabek, dan aku pas lagi di Tangerang, jadi murah gitu. Dia pengirimannya cuma ngirim resi pakai JNE terus ngantar sendiri gitu. Ini rekomend sih menurut aku tokonya. Dan barang kedua yang bisa kalian beli untuk perlengkapan tidur bayi adalah matras baby. Matras bayi ini banyak macamnya, cuma aku pas nggak beli karena dia udah jadi satu kan sama si tempat tidurnya baby tadi, jadi aku nggak usah beli. Tapi untuk kalian mami-mami yang mau babynya tidur satu tempat tidur, bisa dikasih matras lagi untuk bedain space babynya. Barang ketiga adalah spray untuk matras bayi. Jadi kalau misalnya kalian beli tempat tidurnya itu berupa matras atau latex atau pokoknya tempat tidur gitu, kayak spring bed gitu maksudnya, kasur, itu kalian perlu beli spray untuk matrasnya itu. Seandainya kalian beli tempat tidurnya itu cuma perlak atau baby nest gitu, mungkin itu udah pakai motif ya, jadi dan itu nggak tahu itu bisa diganti atau enggak sarungnya untuk dicuci. Kalian nggak perlu beli kalian nggak perlu beli spray. Nah, untuk spray bayi aku beli 3 piece. Ada motif, abu muda, abu tua. Aku beli 3. Ini satunya harganya 57.500. Jadi aku nyetok 3 karena aku mikirnya mungkin suatu saat kan harus diganti-ganti juga gitu, entah babynya pipis, tembus atau kayak gimana. Buat jaga-jaga juga. Sebenarnya kalian bisa beli yang biasa, yang waterproof juga bisa. Mungkin kalian males pakai yang perlak-perlak gitu, yang waterproof juga bisa. Cuma pastikan spray ini itu pastikan matras kalian kalau bisa kalau tidak kena basah atau kena pipis bayi gitu loh. Karena kalau spring bed sih ya kalau kena air itu dia cepet rusak. Tapi aku kurang tahu kalau misalnya matras bayi, mungkin tergantung bahannya. Nah, terus untuk di tempat aku beli ini yang harganya cuma 57.500, ini bahannya cukup tipis tapi dia tidak panas, jadi kayak katun gitu. Yang keempat yang aku beli adalah perlak. Aku cuma beli perlaknya 2 piece. Yang pertama itu aku tujukan untuk aku lapisin di atas matras, jadi matras dulu kemudian perlak baru aku kasih spray. Dan aku belinya perlak yang karet, jadi kalaupun misalnya tembus atau basah tinggal dilap, jemurnya juga nggak lama kalau misalnya pun perlu dijemur. Dan kenapa aku cuma beli 2, karena satunya buat matras, satunya buat misalnya mau ganti baby setelah mandi, terus ganti baju atau apa buat pelapisnya gitu. Jadi untuk saat ini aku cuma beli 2. Oh ya, untuk harganya ini aku cuma beli harganya 17.500. Jadi kalau 2 aku dapat 35.000. Barang kelima yang aku beli adalah set perlengkapan tidur bayi. Maksudnya itu ada bantal, ada guling. Nah, aku beli itu yang udah ngeset. Ada bantal, guling, sama perlak. Tapi perlak yang ini itu jadi kayak spray gitu. Spray atau kayak matras. Jadi namanya sih
matras perlak apa perlak matras gitu. Nih, jadi dia kecil, segini doang. Kalau aku sih niatnya kan tadi di atas matras ada perlak, terus dikasih spray, baru di atasnya aku kasih ini. Nah, ini itu jadi atasnya itu kayak katun biasa, tapi bawahnya dia waterproof. Jadi kayak karet gitu. Terus di dalamnya jadi kayak ada busa-busanya gitu, untuk ada empuk-empuknya gitu. Jadi dia sekitar 3 lapis ya, berarti ya luarnya katun, dalamnya busa, belakangnya adalah yang mencegah tembus. Mungkin ini kalau tembus PR-nya adalah di nyucinya, karena dia punya busa. Jadi dakron ya kayaknya. Karena dia punya dakron, jadi nyucinya mungkin ngeringinnya rada effort. Nah, dia ini dijual bersamaan dengan guling, aduh, 2, dan bantal peyang. Jadi kalau sebenarnya aku pernah baca, bantal dan guling itu pada saat bayi tidur tidak disarankan kayak penuh gitu, tidak disarankan di sisi-sisi bayi itu dikelilingin bantal atau apa. Aku udah baca beberapa artikel dan dengerin beberapa YouTube dokter gitu, tidak disarankan karena takutnya bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi, terutama untuk bayi newborn. Karena takutnya mungkin jalan pernapasannya tertutup, dia terlalu engap ya bilangnya kayak gitu. Jadi aku cuma beli 2 dan ini aku nggak tahu nih nanti aku bakal pakai atau enggak. Kemungkinan cuma buat ngalang-ngalangin biar aman doang, tapi nggak nyampe kayak sekeliling tempat tidur bayi aku kasih bantal guling, itu enggak, makanya cuma beli sedikit. Terus sama bantal peyang, aku nggak beli bantal biasa, aku beli bantal peyang. Jadi bantal peyang itu dia ada lebih ke dalam. Kalau katanya sih biar kepala bayi itu nggak peyang. Jadi peyang itu kalau misalnya kita kasih bantal biasa dia bakal rata gitu loh kepala baby. Katanya sih kalau pakai bantal ini dia nggak bakal peyang. Cuma ya namanya juga marketing itu katanya. Karena ada juga baby-baby yang nggak perlu bantal apa gimana gitu. Aku pernah baca. Aku beli ini satu set tadi itu, si perlak matras, bantal peyang, dan 2 buah guling dengan motif yang udah lucu ini. Dan dia nggak bisa diganti ya, maksudnya nggak bisa dilepas sarungnya, atau kalau misalnya diganti malah lebih tepatnya beli sarung sendiri baru dilapis, karena ini nggak gitu lembut, cukup kasar, tapi katun, nggak selembut spray tadi ya, katun biasa gitu, cuma nggak panas. Ini itu satu setnya itu harganya 73.000 dan dia udah dikasih tas. Jadi udah jadi satu set 73.000. Cuma aku nggak aku beli 2, aku beli ini 2 piece. Alasannya karena menurut aku ini kan dia nggak bisa diganti-ganti ya. Jadi buat cadangan aku punya ini 2 piece. Motif satunya kan motif arrow gini, aku beli satunya yang motifnya bintang-bintang kayak gini. Dan harganya murah, cuma 73.000. Karena banyak set-set yang gini itu setahu aku harganya itu di atas 100.000, kayak yang 130, 140 gitu. Jadi menurutku ini lumayan worth it. Barang keenam yang aku beli adalah selimut. Nah, untuk selimut bayi aku beli ada 3. Ini dari 2 toko yang berbeda. 2 ini itu harganya murah, kayak cuma 26.000, 27.000 gitu. Ini mereknya Carter apa gitu, bahannya itu yang double fleece atau apa gitu. Terus ini mereknya, yang ini harganya lebih mahal daripada yang tadi, ini 48.000. Mereknya sih tulisannya Colaco. Nah, aku review yang 48.000 dulu. Yang 48.000 dia motifnya kan abu-abu gini, polos tapi ada tekstur totol-totol, warnanya abu-abu, dan bahannya itu karena dia double fleece jadi dia
lembut banget, lembut. Tuh, belakangnya gini. Kemudian yang harganya 27.000, pokoknya under 30.000, aku lupa harganya berapa, nanti aku tulis. Ini bahannya juga sama lembutnya, tapi dia tidak polos. Lembut banget sih ini. Ini bahannya sama lembutnya. Ini. Dan ini. Ini bahannya sama lembutnya, motifnya ini. Aku beli harganya cuma 27.000, murah banget. Nah, barang selanjutnya ini mungkin bisa masuk ke traveling atau bisa masuk ke peralatan tidur bayi. Jadi aku beli kayak apa ya bilangnya, sleeping bag, kayak sleeping bag gitu. Jadi aku mikirnya sih aku beli ini buat ntar kalau babynya baru keluar dari rumah sakit gitu, jadi kan biar adem, hangat maksudnya. Nih aku beli yang merek Omiland, lucu banget kan ada telinganya. Aku beli merek Omiland ini, kalau nggak salah harganya itu sekitar 80 ribuan gitu. Aku cuma beli satu karena kemungkinan sih nggak gitu kepake ya, maksudnya ya kepakainya jarang gitu loh. Emang kalau baby baru lahir mau pergi kemana kan. Jadi ini bahannya bagian luarnya tuh mirip parasut tapi enggak, bukan parasut, apa ya, aku kurang tahu. Kayak katun gitu juga, lembut, tapi dalamnya dia lebih ke kayak yang bahan gampang berbulu itu. Terus ada dakron-dakronnya di dalam jadi lebih empuk. Ada kancingnya, ada resletingnya juga. Jadi bisa dijadiin kayak sekaligus selimut gitu. Ini jadi belakangnya warnanya abu-abu, depannya warnanya putih. Mereknya Omiland, mungkin ini merek yang udah sering terdengar, apalagi buat nursing gitu, kayak bantal menyusui dan lain-lain, kayaknya Omiland. Nah, barang terakhir, barang ke-8 ya. Barang ke-8 yang aku beli adalah boncer. Oke, jadi menurut aku barang ini juga emang tidak terlalu penting untuk dibeli. Jadi boleh kalian bisa masukin ke list, boleh enggak. Karena harganya juga untuk boncer ini harganya lumayan, sedangkan banyak yang bilang nggak kepake atau malah cuma makainya 1-2 bulan. Jadi kayak mending nyewa atau gimana. Pilihan aku adalah bukan membeli baru dan juga bukan menyewa. Jadi aku beli yang pre-love. Aku belinya di Carousel gitu. Aku nemu di Carousel terus transaksi via Shopee. Aku belinya pre-love. Fotonya seperti ini. Aku beli ini mereknya Ingenuity. Jadi emang brandnya itu kalau aku lihat harga barunya itu harganya sampai 1,5 sampai 2 juta. Nah, aku beli yang Ingenuity yang tipe ini itu aku beli cuma 300.000. Itu pre-love ya, jadi pasti ada minusnya. Misalnya bagian apa ya, bagian bednya itu, bagian tempat babynya itu waktu dikasih kan cukup kotor, tapi itu bisa diakalin dan bisa dibersihin dengan Vanish, Oxy, dan Proclean, jadi itu bersih, jadi tidak masalah. Terus minusnya waktu itu aku beli itu si ayunannya itu, si suaranya apa baterainya gitu kan nggak bisa. Tapi setelah dibenerin sama suami aku itu jadi bisa. Jadi minusnya nggak gitu banyak, dan menurut aku kalau misalnya aku beli cuma 300.000 daripada aku nyewa, bukan jadi hak milik. Jadi akhirnya aku memilih untuk beli. Masalah kepake atau enggak itu dipikir nanti. Kalau misalnya nggak kepake bisa disimpan atau di-prelovein atau dikasih ke orang lain atau disewain atau gimana, nanti dipikir nanti. Tapi ini bukan barang esensial, jadi kalian nggak perlu harus beli boncer, itu nggak perlu ya. Takutnya ini kurang kepake karena banyak review yang bilang boncer itu
lebih banyak nggak kepakainya daripada kepakainya. Jadi itu preferensi kalian masing-masing. Terakhir saran dari aku, kalau kita tuh cari-cari barang ya kita harus pokoknya survei aja yang mana yang paling worth it, yang mana yang paling murah, worth it untuk dibeli dengan harga sekian. Apakah kita harus sewa, beli, atau beli pre-love, atau beli baru. Nanti planningnya, kalau misalnya beli baru atau pre-love, nanti planningnya nanti itu gimana. Pokoknya jangan sampai terjadi sia-sia pada suatu barang. Nah, salah satu cara lainnya itu selain sewa dan pre-love, aku itu rajin banget cari promo atau cari event-event gitu yang ngasih giveaway atau produk-produk gratis. Nah, salah satunya aku juga kaget kemarin aku dikirimin bantal peyang. Aku jadi nambah satu lagi bantal peyang. Tapi ini aku nggak beli. Jadi tiba-tiba ada paket dikirimin, aku kira paket aku, maksudnya aku kira paket yang aku beli, ternyata enggak, ini tuh dari aplikasi Teman Bumil. Jadi aku emang download aplikasi Teman Bumil, salah satu aplikasi buat nge-tracking perkembangan janin. Nah, di aplikasi itu ada fitur untuk tes produk baru atau free produk atau apa gitu. Nah, pada saat itu aku daftar, kalau nggak salah isi survei doang, terus dapat ini kan lumayan ya. Dia jarang sih, cuma itu salah satu cara untuk melakukan penghematan. Karena kan barang persiapan untuk baby, untuk mami, untuk melahirkan itu tuh banyak banget, dan ya price-nya itu ya tergantung sih ya. Kalau misalnya cari yang murah bisa dapat murah, tapi kalau misalnya cari yang bagus kan kadang harganya lumayan. Jadi itu salah satu cara aku. Nah, sekian video dari aku. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.